Hai, halo sahabat tani, balik lagi dengan saya Galik di channel Galik Farm. Pada kesempatan hari ini saya sedang berkunjung di apa ya Mas? CV Jayo Agro. CV Jaya Agro. Jayo Agro. Oke, di Purwokerto. Nah, kali ini saya sedang mengunjungi pembibitan kelapa kopior ya, di Purwokerto. Nanti alamatnya akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, di sini saya mau review cara atau intinya berkunjung belajar mengenai cara budidaya kelapa kopior dari embrio sampai menjadi kelapa kopior itu sendiri gimana sih. Nanti Mas Daryanto ya selaku karyawan atau orang yang membidangi pembibitan ini, langsung aja. Mas Daryanto ini CV Jayo Agro. Baik, perkenalkan dulu ini sama Mas. Nama saya Daryanto, salah satu karyawan di CV Jayo Agro ini Yang mempunyai atas nama Pak Profesor Sunandar. Beliau dosen ilmu di Purwokerto. Ini tempatnya di Purwokerto. Ya Mas, untuk pertanyaan pertama saya mau jelaskan bagaimana awal mula pembenihan sampai menjadi bibit kelapa kopior itu, prosesnya kerja itu seperti apa, mau dijelaskan Mas Daryanto? Proses awalnya gini. Ini embrio dari kelapa kopior. Embrionya kita ambil, disterilisasi, ditanam secara in vitro di media tanam kultur jaringan. Media tanam ini komposisinya apa Mas? Kalau boleh dijelaskan. Ini komposisinya intinya media kultur jaringan yang sudah dikombinasi sendiri dari perusahaan. Berarti ada rahasia yang tidak bisa disebutkan ya. Oke, jadi pegang boleh Mas. Jadi ini adalah embrio atau kentos ya Mas, Ya. bahasa lain dari kelapa kopior. Nah, ini diambil dari kelapanya terus ditanam di media yang sudah disiapkan sama pembibitan CV Agro ini, dan ini sifatnya rahasia untuk si kentos atau embrio ini bisa tumbuh secara dipaksa ya, karena kalau secara natural dipaksakan di kelapanya kopior itu nggak bakal tumbuh ya Mas. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi kita ambil kentosnya, kita tanam di media tanam yang sudah disiapkan, terus nanti sampai berapa tahun Mas? Ini prosesnya untuk di ruangan yang gelap ini sekitar 3-4 bulan. Jangan akan tumbuh kayak gini nanti. Oh, Lama tumbuh. oke. Warnanya kayak gini, dia lama-lama tumbuh. Oke. Berarti ini prosesnya disimpan di ruang yang gelap. Itu embrio itu 3-4 bulan nanti akan tumbuh seperti ini. Nah, Dia baru dipindah lagi nanti jadinya ini. 3-4 bulan baru dikasih cahaya ya Mas. Ya. Sampai usia berapa? Kayak rata-rata 1 tahun. Oh, berarti dari usia 3-4 bulan di media tanam yang sudah disiapkan, terus dipindah ke ruang yang sifatnya terang ya, yang ada cahayanya. Ini menggunakan sinar biasa ya Mas, lampu biasa ya. Ini sampai usia 1 tahun. Ini setiap bulan biasanya dipindah ke media yang baru, diganti terus media tanamnya. Tergantung umur ya Mas. Itu kan baru keluar daun sejati, ini sudah bisa fotosintesis ya.
Oke, Sampai jadi nanti kayak gini udah siap di aklimatisasi. ini usia berapa Mas? Ini rata-rata 1 tahun. Ini 1 tahun ya. Ini usia 1 tahun mulai dipindah ke ruangan masih sama, cuma disortir lagi untuk usianya. Ini usia 1 tahun, disortir di rak-rak yang ada cahayanya juga untuk membantu proses fotosintesis ya Mas. Iya. Ini bukan lampu UV bukan ya? Bukan lampu biasa. Biasa ya. Oke. Ini sahabat tani bisa dilihat ya. Ini calon bibit yang sudah usia 1 tahun di gelas apa ini? Gelas tabung. Ya. Dan di sini tertulis tanggal ya Mas? Iya, itu tanggal awal tanam. Awal tanam di sini 23 Oktober 2023. Sampai di bawah itu. Ya hampir 1 tahun. Ini ilmunya mahal banget sih. Saya soalnya awam banget mengenai kultur jaringan. Dan Mas Daryanto ini selaku karyawan dari Profesor Sunandar ya Mas. Iya. Tidak pelit untuk berbagi ilmu. Oke. Setelah melewati masa embrio tadi di media tanam yang sudah disiapkan dan sifatnya rahasia, terus dipindahkan lagi ke ruangan tadi yang ruangan gelap, terus sampai 3-4 bulan, terus dipindahkan ke ruangan yang ada lampunya atau cahayanya 4 bulan, usianya sampai 1 tahunan. Nah setelah itu apa lagi Mas yang dilakukan? Ini tinggal proses aklimatisasi ke tanah. Aklimatisasi Ya, ke tanah ya. aklimatisasi. Penyesuaian ini kan in vitro. Hmm. Ya, karena harus dalam botol ini dan steril. Dia harus dipindah keluar biar bisa tahan dulu di luar. Ada proses namanya aklimatisasi untuk penyesuaian lingkungan. Berarti masih ditabung, cuma kalau di luar. Udah dikeluarin dari tabung. Oh, berarti setelah melewati kurang lebih 1 tahun ya dari tabung ini, nanti akan dikeluarkan dan ditanam di media tanam tanah biasa Iya. atau sekam. Sekam dulu buat prosesnya beradaptasi. Oh, sekam dulu ya. Tahap ya. Oke, ditaruh di sekam dulu sampai berapa bulan Mas? Di luar di adaptasi aklimatisasi itu sekitar 2-3 bulan. Nanti selanjutnya baru masuk ke pot yang isi tanah. Isi tanahnya. Jadi setelah melewati proses tabung ini, diaklimatisasi atau penyesuaian adaptasi dengan lingkungan yang nyata ya di luar, itu kurang lebih selama 3-4 bulan disekam dulu. Nanti selama 3-4 bulan disekam, baru dipindah ke tanah yang benar-benar apa, media yang asli di dunia nyata pada umumnya, yang sebagian besar tanaman itu tumbuh di tanah, itu ditaruh di situ. Ya setelah itu sampai proses kita udah taruh di tanah ya Mas. Terus sampai si kelapa ini berbuah sampai usia berapa tahun rata-rata Mas? Kalau di sini kan 1 tahun. Ya. Nanti proses aklimatisasi dan pembesaran di luar. Di luar itu 1 tahun lagi sampai dia bisa dikatakan siap tanam lahan. Oh, Jadi pembesaran dulu di pot sampai siap tanam lahan. Dan berarti total di 1 tahun, di luar 1 tahun, sekitar 2 tahun ya. rata-rata. Terus setelah siap tanam lahan itu ditanam di lahan yang sesungguhnya di luar itu dengan kurun waktu sekitar 3-5 tahun sudah bisa. Oh, jadi Setelah selesai yang ini sudah siap tanam lahan. oh siap tanam lahan yang real langsung ya. Oke. Jadi kesimpulannya gini sahabat ini, dari proses embrio sampai ke kita tanam di tanah yang langsung dengan lingkungan asli, itu prosesnya kurang lebih 5 tahun baru berbuah. Jadi 2 tahun di masa pembibitan,
dari awal sampai siap tanam itu 2 tahun, terus 1 sampai 3 tahun itu masa pertumbuhan sampai ke pembuahan. Jadi kurang lebih 5 tahun lah, paling cepat. Jadi mungkin itu dulu, nanti saya akan jelaskan ya tanamannya sudah siap ditanam, yang sudah melewati proses 2 tahun itu dari awal sampai siap tanam, nanti akan saya videokan bersama-sama. Berarti cuma segitu tok ya mas prosesnya ya? Iya, proses di sini. Untuk ini nanti di luar hasil masalah perawatan selama sampai pembuahan. Oke. Menuju ke lahan yang sudah beradaptasi dan siap tanam di lahan yang sebenarnya ada berbagai macam ukuran dan umur. Oke ya, sahabat tani, kita lanjut lagi ke lahan yang di luar ya. Tadi di laborat hitungannya masih, jadi saya bikin konten di laboratorium dan sekarang di di kebunnya di belakang rumah. Nah, nanti akan Mas Daryanto jelaskan ya proses selanjutnya. Coba Mas Daryanto. Ini proses selanjutnya yang tadi di dalam tabung itu dikeluarkan, ditanam di media tanam ini. Sekam ya. Ini sekam Komposisinya sekam bakar ya. sama kokopit. Kalau kita di sini pakainya itu. Nah, ini kita pakai metode akuarium seperti ini, namanya proses aklimatisasi untuk penyesuaian. Ini 3 bulan. Ini kita juga masih pakai media cair yang kita racik sendiri. Masih ada air tapi ada kandungan tersendiri ya. Nah, dan metode ini sudah dipatenkan sama Prof. Sunandar sendiri. Oke, jadi setelah 1 tahun di laborat, dari embrio sampai dia tumbuh daun ya, sampai kurang lebih 2 sampai 4 ya mas Ya. di tabung itu selama 1 tahun di laboratorium, terus dipindahkan ke proses aklimatisasi atau penyesuaian dengan lingkungan yang asli, tapi masih dalam ruangan yang tertutup dengan kaca ya mas. Nah, proses adaptasi ini dengan lingkungan itu tidak langsung jor dengan langsung kontak fisik dengan matahari dan angin langsung, tapi masih dilindungi dengan kaca supaya tidak kaget. Nah, kaget jadinya stres, terus kemungkinan besar akan mati. Jadi namanya proses aklimatisasi yang sudah dipatenkan oleh Prof. Sunandar dari dosen UNT Purwokerto. Nah, ini proses aklimatisasi atau proses penyesuaian dengan lingkungan yang nyata. Nah, ini butuh waktu 1 tahun. Di sini 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya. Berarti paling sedikit 3 bulan ya. Iya. Apa paling lama? Rata-rata 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 sampai 4 bulan. Oh, 3 sampai 4 bulan, maaf ya untuk itu. Terus dipindah ke media tanah yang asli seperti ini ya mas. Nah, ini berarti sampai 7 bulanan ya, pas 1 tahun ya dari proses yang diaklimatisasi. Ya, jadi sekitar 6 bulan 7 bulan. Jadi setelah laboratorium 1 tahun, di proses adaptasi aklimatisasi 3 bulan dengan media sekam, terus pindah ke media tanah itu 7 bulan, total 2 tahun untuk proses pembibitan. Setelah itu baru
siap ditanam di lahan yang langsung di kebun atau di planter bag yang gede atau gimana. Biasanya seperti itu ya Mas. Mungkin itu dulu ya penjelasan mengenai proses pembibitan kelapa kopior kultur jaringan yang saya kunjungi di CV Jayu Agro Lalen Bay. Nah, kita akan pikiran gini. Ya mungkin itu ya sahabat tani. Apabila ada kata yang kurang jelas ya, saya mohon maaf karena lama sekali tidak membuat konten. Nanti bisa ditulis di kolom komentar apabila ada yang ditanyakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk alamat nanti apabila ada sahabat tani yang mau beli bisa langsung nanti saya di tag di deskripsi, nanti bisa berkunjung ke sini langsung atau ada nomor WA-nya ya Mas, bisa ya. Tak lampirkan di deskripsi nggak apa-apa ya. Nanti saya akan tampilkan langsung di kolom deskripsi. Nanti kalau ada sahabat tani yang beli silahkan bisa kontak langsung Mas Karyanto, karyawan dari Prof Sunandar, dulu mahasiswanya ya Mas. Mungkin itu dulu ya, sekian, terima kasih, salam sahabat tani.